Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arif Linggamar Paung dengan NIRM 0102212101. Saya dari kelas BUN 6A. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pasca panen yang ada di KUD Sejahtera. Mari simak videonya. Kegiatan pemanenan diawali dengan melaksanakan apel pagi, di mana apel pagi ini dipimpin oleh Krani Divisi dan juga para mandor. Di sini, para mandor akan memberitahukan kepada para BHL blok mana saja yang akan dilaksanakan pemanenan. Di sini juga, para mandor akan memberikan arahan tentang panen kepada para BHL. Di sini, selain mandor panen, mandor RGM dan juga mandor penyemprotan juga memberikan arahan ke masing-masing BHL-nya. Tujuan dari apel pagi ini adalah untuk membuat karyawan bekerja dengan tepat waktu dan juga tidak ada miskomunikasi antara BHL dan juga para mandor. Nah, di KUD Sejahtera, untuk menentukan jumlah pemanen, maka akan diadakannya sensus buah 6 bulan sekali. Di mana, jika di hari ini dilakukannya sensus, maka keputusan sensus di hari ini akan menentukan jumlah pemanen sampai 6 bulan ke depan dan dilaksanakan sensus di 6 bulan ke depannya lagi. Adapun rumus sensusnya adalah jumlah buah dikalikan dengan jumlah pokok, di mana dalam setiap blok akan diambil 7 lorong, dan di setiap lorong itu ada 83 pokok. Kemudian berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam pemanenan. Yang pertama itu adalah dodos. Di KUD Sejahtera, pemanenan dilakukan masih menggunakan dodos, dikarenakan pohon kelapa sawit yang ada di KUD Sejahtera itu masih TM1 dan TM2. Dan ketinggiannya masih bisa dicapai dengan menggunakan dodos. Kemudian ada tojo, lalu ada gancu, dan juga kereta sorong, ataupun gerobak sorong, ataupun angkong. Setelah para pemanen mendapatkan arahan dari mandor, maka para pemanen langsung menuju kebun ataupun blok yang akan dipanen. Para pemanen akan memanen buah kelapa sawit yang sudah sesuai dengan kriteria matang panen. Adapun kriteria matang panen yang ada di KUD Sejahtera adalah buah kelapa sawit yang sudah berubah menjadi berwarna orange dan juga sudah memberondol 6 ataupun sudah praksi 1 atau praksi 2. Apabila ada buah kelapa sawit yang sudah berwarna orange tetapi belum memberondol, maka buah tersebut belum termasuk kriteria matang panen dan belum bisa dipanen. Para pemanen harus memanen buah kelapa sawit yang sudah sesuai dengan kriteria matang panen di KUD Sejahtera. Dan apabila ada pemanen yang memanen kelapa sawit tidak sesuai dengan kriteria matang panen, maka para pemanen tersebut akan dikenakan denda sebesar 10.000 per buah. Ketika proses panen dan proses penurunan buah, para pemanen akan memotong pelepah kelapa sawit yang menghalangi ketika ingin menurunkan buah. Namun, ini biasanya kondisional. Apabila pelepah tersebut tidak menghalangi para pemanen dalam menurunkan buah, maka pelepah tersebut tidak boleh dipotong, dan KUD Sejahtera menggunakan songgoh 2 dalam pemanenannya. Nah, setelah buah turun, maka para pemanen akan menyusun pelepah-pelepah yang telah dipotong tadi di gawangan mati dan juga sejajar dengan pasar pikul. Apabila pelepah terlalu panjang, maka biasanya pelepah akan dipotong menjadi 2 bagian. Selanjutnya, buah kelapa sawit yang sudah diturunkan dari pokok akan kita naikkan ke gerobak sorong ataupun angkong menggunakan gancu ataupun tojo. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan membantu kita dalam proses pengumpulan dan pengangkutan TBS ke TPH. Setelah itu, TBS yang sudah terkumpul di TPH akan kita susun dengan 5 buah dalam satu baris. Dan juga tampuk dari TBS akan kita susun menghadap ke depan. Hal ini untuk memudahkan para pemanen menghitung buah yang sudah dipanen. Dan juga memudahkan para pemanen untuk memberikan nomor pada buah yang telah dipanen. Adapun nomor yang ditulis di tampuk buah adalah nomor blok dan juga jumlah dari TBS yang sudah dipanen.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan mandor ceker untuk mendata ataupun menghitung buah kelapa sawit yang sudah dipanen, dan juga mendata mana buah kelapa sawit yang abnormal dan juga mana buah kelapa sawit yang sesuai untuk dikirim ke pabrik. Setelah itu, para pemanen akan mengutip berondolan-berondolan yang ada ataupun yang tertinggal di piringan ataupun di sekitaran pohon kelapa sawit. Setelah dikutip, berondolan-berondolan tersebut akan dimasukkan ke dalam goni, dan goni tersebut akan dimasukkan ataupun dikumpulkan di TPH yang sama dengan TBS. Nah, kemudian TBS yang sudah terkumpul di TPH dan telah didata oleh mandor ceker akan diangkut menggunakan truk ataupun armada yang sudah disiapkan oleh KUD Sejahtera. Dalam pengangkutan, biasanya menggunakan tojok untuk mengangkut TBS ke dalam truk ataupun mobil yang sudah disiapkan. Pada proses pengangkutan dan juga pengantaran ke pabrik, tidak boleh terlalu lama. Paling lama adalah 8 jam, karena apabila TBS terlalu lama diangkut ke dalam truk ataupun terlalu lama diantar ke pabrik, hal tersebut akan merendahkan rendamen minyak yang ada di kelapa sawit dan juga meningkatkan ALB ataupun kandungan ALB yang ada di TBS tersebut. Dan hal ini sering kita sebut dengan buah restan. Mungkin cukup sekian video tentang pasca panen yang ada di KUD Sejahtera. Mudah-mudahan video tadi dapat bermanfaat bagi saya dan juga kita semua yang menyaksikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.